Bab 4. Pencarian ilmu di Madinah. Keputusan untuk pindah ke Madinah. Dengan dasar keilmuan yang kokoh dari Mekah, Imam Syafi'i merasa perlu untuk memperdalam pengetahuan fikih dan hadisnya. Dorongan ini membawanya ke Madinah, pusat ilmu dan tradisi Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan rumah bagi salah satu ulama terbesar saat itu, Imam Malik. Keputusan untuk pindah tidak hanya didorong oleh keinginan akan ilmu, tetapi juga oleh reputasi Madinah sebagai pusat intelektual dan spiritual. Studi dengan Imam Malik. Sesampainya di Madinah, Imam Syafi'i langsung mencari Imam Malik yang dikenal dengan karyanya Al-Muwatta, yang merupakan kompilasi pertama dari hadis dan fikih. Bab ini mendetailkan interaksi awal Syafi'i dengan Imam Malik, mulai dari pertemuan awal yang penuh rasa hormat hingga pengembangan hubungan guru-murid yang dalam. Cara Imam Malik mengajarkan dan filosofi pendidikannya yang ketat memberikan dampak besar pada cara Syafi'i memandang ilmu dan metodologi pengajarannya. Metode belajar dan interaksi di kelas Imam Malik. Imam Malik dikenal dengan metode pengajaran yang sangat disiplin dan sistematis. Imam Syafi'i menghabiskan waktu bertahun-tahun di bawah bimbingannya, mempelajari hadis dan fikih melalui metode yang sangat interaktif dan debatif. Bab ini menggambarkan sesi kelas di mana Syafi'i seringkali diajukan pertanyaan kompleks oleh Imam Malik, tidak hanya untuk menguji ingatannya, tetapi juga untuk memperdalam pemahamannya tentang masalah-masalah fikih dan penerapannya. Pengembangan kritis dan analitis. Selama berada di Madinah, Imam Syafi'i juga mulai mengembangkan keterampilan kritis dan analitisnya. Dia tidak hanya menyerap ilmu dari Imam Malik, tetapi juga belajar dari debat dan diskusi dengan sesama pelajar yang berasal dari berbagai wilayah dunia Islam. Ini memperkaya pemahamannya dan membantunya melihat berbagai perspektif dalam fikih. Bab ini menggambarkan bagaimana Syafi'i mulai menulis catatan-catatan kritisnya sendiri, yang kemudian akan membantu dia dalam mengembangkan karya-karya fikihnya. Perkembangan pemikiran fikih. Studi di Madinah memungkinkan Imam Syafi'i untuk mengintegrasikan berbagai cabang ilmu dalam pemikiran fikihnya. Melalui interaksi intens dengan teks hadis dan aplikasinya, dia mulai merumuskan ide-ide yang akan membentuk dasar mazhab fikihnya sendiri. Periode ini sangat kritis dalam pembentukan identitas intelektual Syafi'i sebagai seorang ulama yang tidak hanya memahami teks-teks agama secara mendalam, tetapi juga mampu menafsirkannya dalam konteks yang lebih luas dan praktis. Pengaruh jangka panjang dan keberangkatan dari Madinah. Keberhasilan Imam Syafi'i di Madinah membawa dia pengakuan luas sebagai seorang ahli fikih dan hadis. Namun, setelah kematian Imam Malik, dia merasa perlu untuk melanjutkan perjalanannya dalam mencari ilmu yang membawanya kembali ke Mekah dan kemudian ke Mesir. Bab ini menutup dengan pemikiran tentang bagaimana periode pembelajarannya di Madinah membekali Imam Syafi'i dengan alat kepercayaan untuk menghadapi tantangan dan pertanyaan fikih yang lebih kompleks di masa depan. Bab ini tidak hanya menggambarkan transisi Imam Syafi'i dari pelajar menjadi cendekiawan, tetapi juga menyoroti pentingnya Madinah dalam perkembangan ilmu Islam dan bagaimana hubungan mentor-murid yang kuat dapat membentuk generasi berikutnya dari pemimpin pemikiran Islam. Bab 5. Kedalaman fikih di bawah bimbingan Imam Malik. Kedatangan di Madinah. Bab ini membuka dengan kedatangan Imam Syafi'i di Madinah, pusat keilmuan yang memancarkan semangat keagamaan yang mendalam dan pengetahuan luas. Syafi'i yang datang mencari pandangan lebih dalam tentang ilmu hadis dan fikih, mengarahkan langkahnya menuju Imam Malik, salah satu tokoh terkemuka di dunia Islam saat itu. Pertemuan pertama antara Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah momen yang menentukan. Syafi'i memperkenalkan dirinya dan menjelaskan niatnya untuk belajar. Dengan sikap yang rendah hati namun yakin, ia meminta izin untuk mendengarkan dan belajar dari Imam Malik. Kejujuran dan kejelasan tujuan Syafi'i membuat kesan yang mendalam pada Imam Malik, yang menyambutnya tidak hanya sebagai murid, tetapi juga sebagai seorang pencari ilmu sejati. Di bawah bimbingan Imam Malik, Syafi'i memasuki fase belajar intensif. Imam Malik yang dikenal dengan metodologinya yang sistematis dan pengetahuan yang mendalam tentang tradisi Nabi, memandu Syafi'i melalui berbagai aspek fikih. Mereka menghabiskan berjam-jam membahas Al-Muwatta, karya Imam Malik yang mencakup koleksi hadis dan amalan hukum. Imam Malik tidak hanya mengajarkan teks, tetapi juga konteks dan aplikasi praktisnya, menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam dan adaptasi hukum terhadap kondisi yang berubah.
Kedekatan dan dialog intelektual. Hubungan antara Syafi'i dan Malik berkembang menjadi lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Itu adalah dialog intelektual yang dinamis dan interaktif. Syafi'i seringkali menantang beberapa interpretasi Malik, membawa perspektif alternatif atau kasus hipotetis untuk dibahas. Hal ini menandakan periode penting di mana Syafi'i tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Pengaruh Imam Malik pada pengembangan fikih. Imam Syafi'i. Pengaruh Imam Malik pada Imam Syafi'i terbukti dalam cara Syafi'i mulai menggali lebih dalam ke dalam prinsip-prinsip fikih dan usul fikih. Malik mendorong Syafi'i untuk selalu mencari alasan di balik peraturan, sebuah prinsip yang kemudian menjadi fondasi penting dalam pendekatan Syafi'i sendiri terhadap hukum Islam. Syafi'i menghargai kejujuran intelektual Malik dan kemampuannya untuk mempertahankan tradisi, sambil juga menerapkan fleksibilitas yang diperlukan. Kesimpulan dan keberangkatan dari Madinah. Setelah bertahun-tahun belajar, Syafi'i mencapai titik di mana ia merasa perlu untuk melanjutkan perjalanan ilmunya. Walaupun keputusan untuk meninggalkan Madinah sulit, Imam Malik mendukung langkah tersebut, mengakui bahwa Syafi'i sudah siap untuk menyebarkan dan mengajarkan ilmunya sendiri. Keberangkatan Syafi'i ditandai dengan penuh emosi dan rasa hormat yang mendalam. Kedua ulama tersebut saling berjanji untuk menjaga semangat pencarian ilmu dan menghormati pengetahuan yang telah mereka bagikan. Refleksi. Bab ini menutup dengan refleksi atas pengalaman belajar Imam Syafi'i di Madinah, yang tidak hanya membentuknya sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin pemikiran dalam Islam. Pengalaman tersebut menggambarkan betapa pentingnya mentor yang baik dalam membentuk pemikiran dan metodologi seorang ulama. Hubungan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tetap menjadi contoh ikatan intelektual yang kaya yang memfasilitasi pertumbuhan keilmuan yang mendalam. Bab 6. Kembali ke Mekah dan awal karya tulis. Keputusan untuk kembali. Setelah periode belajar yang intensif di Madinah, di bawah bimbingan Imam Malik, Imam Syafi'i memutuskan untuk kembali ke Mekah. Keputusan ini dipicu oleh keinginan untuk menyebarkan ilmu yang telah ia peroleh, dan juga untuk lebih mendalami teks-teks agama lainnya dalam lingkungan yang telah membentuk dasar awal pendidikannya. Bab ini menjelajahi alasan strategis dan spiritual di balik kepulangannya, serta resepsi yang ia terima dari komunitas di Mekah. Penetapan di Mekah. Setelah kembali ke Mekah, Imam Syafi'i dengan cepat menetapkan dirinya sebagai seorang ulama yang disegani. Ia memulai fase baru kehidupannya dengan lebih fokus pada pengajaran dan penulisan, memanfaatkan reputasinya yang telah tumbuh selama studi di Madinah. Ia membuka kelas-kelas di mana ia mengajar hadis, fikih, dan usul fikih, menarik banyak murid yang bersemangat untuk belajar dari pengalaman dan pengetahuannya yang luas. Pengembangan karya tulis. Salah satu fokus utama Syafi'i selama periode ini adalah menulis karya-karya yang akan merumuskan dan menyebarkan pandangan-pandangannya. Ia mulai menulis beberapa teks yang penting, termasuk Kitab Al-Um dan Al-Risalah, yang menjadi landasan bagi mazhab fikih Syafi'i. Bab ini menggali bagaimana Syafi'i mengembangkan karya-karya ini, proses intelektual di balik penulisannya, dan bagaimana ia memadukan pengajaran dari Imam Malik dengan wawasan baru yang diperoleh melalui studi dan refleksi pribadi. Inovasi dalam fikih dan usul fikih. Imam Syafi'i dikenal karena menetapkan metodologi fikih yang sistematis, terutama melalui karyanya Al-Risalah. Ini adalah salah satu teks pertama yang secara eksplisit menguraikan prinsip-prinsip usul fikih atau metodologi hukum Islam, dan membahas bagaimana sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan Sunnah harus diinterpretasikan. Bab ini memberikan analisis mendalam tentang inovasi Syafi'i dalam bidang ini, memperlihatkan bagaimana karyanya membantu menyusun kerangka kerja untuk ijtihad penalaran hukum yang masih dihormati hingga hari ini. Interaksi dengan ulama dan murid. Selama di Mekah, interaksi Imam Syafi'i dengan ulama lain dan murid-muridnya menawarkan wawasan yang berharga tentang dinamika keilmuan dan keagamaan kota itu pada waktu itu. Bab ini menggambarkan bagaimana Syafi'i berdebat, berkolaborasi, dan terkadang berkonflik dengan ulama lain dalam upayanya untuk mempromosikan pemahaman baru tentang fikih. Juga, bagaimana ia menginspirasi dan mempengaruhi generasi berikutnya dari para cendekiawan melalui metode pengajarannya yang unik dan pendekatan mentor yang mendalam. Kesimpulan bab.
Bab ini menutup dengan refleksi atas pentingnya periode Mekah dalam karier Imam Syafi'i. Tidak hanya sebagai periode konsolidasi pengetahuan, tetapi juga sebagai momen transformasi dalam hidupnya. Di Mekah, ia tidak hanya meningkatkan reputasinya sebagai ulama, tetapi juga sebagai pembaru dan penulis yang karyanya akan membentuk jalannya hukum Islam di masa mendatang. Mekah memberi Syafi'i platform untuk mempengaruhi secara luas dan meletakkan dasar bagi warisan keilmuannya yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Jika Anda menikmati dan mendapatkan nilai dari apa yang kami bagikan, tolong jangan lupa untuk memberi kami like. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami dan menerima pemberitahuan tentang video terbaru. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran atau pertanyaan Anda. Terus ikuti kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.